Baik, perkenalkan nama saya Stevie Gilbert Arisoi dan saya kelas reguler semester 6 tahun angkatan 2020. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Baik, yang pertama, tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah bagaimana kita mampu mengetahui dan mempunyai keahlian dalam analisis dan cara menyusun perencanaan tata ruang dan kota. Baik, untuk yang nomor 2, definisi perencanaan sederhana adalah perencanaan yang mudah untuk dimengerti, seperti menganalisis setiap pekerjaan yang dikerjakan atau analisa yang sudah diperkirakan. Sebaliknya, definisi perencanaan yang rumit adalah melakukan suatu proyek perencanaan yang kurangnya pendekatan dari masyarakat setempat dan biaya yang tidak didukung, sehingga terjadinya kesulitan dalam perencanaan. Baik, yang ketiga, jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson. Ada 2 cara pandang. Yang pertama yaitu cara pandang subjektif. Cara pandang ini mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Dan kemudian yang kedua adalah cara pandang objektif. Cara pandang objektif menyatakan bahwa wilayah itu dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah, misalnya seperti dari kepadatan penduduk, jenis tumbuhan, dan sebagainya. Contoh-contoh wilayahnya seperti perkebunan, wilayah peternakan, dan wilayah industri. Kemudian jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Hanafiyah dapat dibedakan atas konsep absolut dan relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan relatif selain memperhatikan faktor fisik, konsep ini juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi. Dan setiap wilayah harus memiliki jarak lokasi, bentuk, dan ukuran skala. Baik, untuk yang keempat ada kota metropolitan. Kota metropolitan adalah daerah yang memiliki wilayah yang sangat luas dan menjadi ibu kota provinsi. Contohnya seperti Semarang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Manado. Fungsi kota metropolitan adalah untuk mengumpulkan data yang terjadi di setiap kota dan kabupaten dalam satu lingkup provinsi. Kemudian yang kedua juga ada kota besar. Kota besar biasanya memiliki ciri khas yang menonjol karena terdapat fasilitas umum seperti sekolah tinggi, universitas, mal, dan lain-lain. Kota besar memiliki peran agar setiap kabupaten dapat mencari keperluan terdekat daripada harus pergi jauh ke ibu kota provinsi. Dan kota besar biasanya adalah kota madya yang berada di berbagai provinsi seperti Surakarta, Salatiga, Magelang, Tegal, Madiun, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada kota sedang. Kota sedang memiliki pengertian kota yang menjadi pusat dalam lingkup kecamatan, dan kota ini juga bisa dikatakan tidak terlalu padat. Kota sedang juga menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan. Kota kecamatan juga disebut kota sedang karena data administrasi kabupaten semua dapat terkumpul dengan baik di kota ini. Seperti contoh Kabupaten Semarang, terdapat beberapa kecamatan antara lain Unggaran, Bandungan, dan Tenggaran. Kemudian yang terakhir ada kota kecil. Kota kecil ini cenderung memiliki penduduk yang tidak terlalu banyak, dan setiap pulau kecil terdapat kota kecil. Contohnya seperti Wanci, Morotai, dan Raja Ampat. Untuk mencapai pulau-pulau terpencil ini juga butuh mengarungi laut yang luas, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Berikutnya untuk yang nomor 5, Kota Jayapura berdasarkan teori perencanaan dunia adalah bagaimana Kota Jayapura harus memiliki tujuan perencanaan yang jelas, logis, serta mempunyai ide-ide yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan, agar kedepannya Kota Jayapura memiliki tujuan perencanaan yang jelas dan mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.